Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang sistem pernapasan dan pencernaan pada ikan. Yang pertama, kami akan membahas tentang sistem pernapasan pada ikan. Bernapas adalah proses menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Dalam satu kali bernapas terjadi inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah peristiwa pengambilan oksigen saat menghirup udara, sedangkan ekspirasi adalah peristiwa pelepasan karbon dioksida keluar tubuh. Ikan seluruh hidupnya tinggal di air, berbeda dengan hewan yang ada di daratan. Ikan bernapas di dalam air menggunakan insang. Insang pada ikan terletak di samping kiri dan kanan belakang kepala ikan yang berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda. Ikan bernapas melalui mulutnya yang kemudian disalurkan menuju insang dengan bantuan air. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah tersebut menyerap oksigen, sementara itu karbon dioksida keluar dari tubuh melalui pembuluh darah pada lamela insang. Nah, yang selanjutnya yaitu ada bagian-bagian dari insang. Nah, insang ini merupakan bagian yang rumit dan memiliki banyak bagian. Nah, yang pertama ada filamen branchialis atau filamen insang. Nah, filamen insang ini berfungsi sebagai tempat terjadinya pengikatan oksigen yang terlarut karena tersusun oleh kapiler-kapiler darah sebagai cabang dari arteri branchialis. Fungsi lain dari filamen insang adalah sebagai penyaring ukuran artikel pakan yang akan masuk ke farinks. Selanjutnya yang kedua ada arcus branchialis atau tulang lengkung insang. Nah, tulang lengkung insang ini merupakan tulang yang berwarna putih yang berfungsi sebagai tempat melekatnya filamen dan tapis insang. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada branchiospinalis atau raker insang atau tapis insang. Nah, tapis insang ini merupakan deretan tulang rawan pendek dan agak bergerigi. Fungsinya yaitu sebagai respirasi ikan. Selain itu juga memiliki fungsi untuk mengendalikan ukuran partikel pakan yang masuk ke dalam ruang faring. Ada juga fungsi lain dari insang. Selain untuk menjadi sistem pernapasan, insang ini juga berfungsi untuk menarik perhatian lawan jenis dan mangsanya. Insang juga berfungsi untuk mengidentifikasi jenis ikan. Bagian insang yang diamati adalah jumlah tapis insang pada lengkung insang. Baik, selanjutnya yaitu proses pernapasan pada ikan. Sebelumnya, air memiliki viskositas dan densitas yang lebih tinggi daripada udara, dan kandungan oksigen dalam air lebih rendah daripada udara. Air masuk ke dalam mulut insang, kemudian dialirkan menuju arkus insang, lalu keluar. Pertukaran udara terjadi pada filamen insang. Aliran air dan darah dalam insang saling berlawanan. Darah mengalir melalui lamela dari posterior ke arterior, sedangkan air mengalir melalui lamela dari arterior ke posterior. Kemudian, mekanisme pernapasan pada ikan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada fase inspirasi. Pada fase ini, oksigen dari air masuk ke dalam insang melalui mulut. Saat itu, gerakan overkulum akan memperbesar mulut, oksigen kemudian diikat oleh darah dan dibawa ke jaringan tubuh. Yang kedua yaitu fase ekspirasi. Pada fase ini, karbon dioksida yang dibawa oleh darah akan bermuara ke insang, dan karbon dioksida tersebut akan dikeluarkan oleh insang lewat overkulum. Kemudian selanjutnya ada organ tambahan pada beberapa ikan. Yang pertama ada ikan nila. Ikan nila memiliki gelembung renang pada dorsal tubuh yang berfungsi yaitu kemampuan ikan dalam mengendalikan daya apung dan mampu menghemat energi. Yang kedua yaitu pada ikan lele. Terdapat arborescens organ yang berfungsi dapat hidup pada air dengan kandungan oksigen yang rendah. Kemudian yang ketiga pada ikan gurame memiliki lempengan labirin yang berfungsi
mengambil oksigen dari udara. Selanjutnya, sistem pencernaan pada ikan. Pencernaan adalah proses penyederhanaan makanan melalui cara fisik dan kimia, sehingga menjadi sari-sari makanan yang mudah diserap di dalam usus. Kemudian diedarkan ke seluruh organ tubuh melalui sistem peredaran darah. Sistem atau alat pencernaan pada ikan terdiri dari dua bagian, yaitu saluran pencernaan atau traktus digestivus dan kelenjar pencernaan atau glandula digestoria. Saluran pencernaan pada ikan terdiri dari mulut, rongga mulut, paring, eksofagus, lambung, pilorus, usus, rektum, dan anus. Sedangkan kelenjar pencernaan terdiri dari hati dan pankreas, yang berguna untuk menghasilkan enzim pencernaan yang nantinya akan bertugas membantu proses penghancuran makanan. Alat pencernaan ikan yang pertama yaitu mulut. Posisi mulut pada ikan bergantung pada kebiasaan makan ikan. Adapun bukaan mulut pada ikan bergantung pada ukuran pakannya. Fungsi utama dari mulut yaitu untuk memasukkan makanan. Lalu yang kedua yaitu ada rongga mulut. Pada bagian belakang mulut terdapat ruang yang disebut dengan rongga mulut. Rongga mulut berhubungan langsung dengan faring. Secara anatomis, organ rongga mulut terdiri dari gigi, lidah, dan organ palatin yang berfungsi untuk mengatur kelebihan dan pemompaan air. Adapun fungsi utama dari rongga mulut yaitu untuk mempermudah masuknya makanan. Yang ketiga, faring. Bagian kanan kiri segmen faring terdapat insang. Adapun fungsi faring yaitu sebagai tempat penyaringan makanan dan tempat pembuangan makanan yang tidak bisa ditelan dengan melalui insang. Lalu yang keempat ada esofagus. Esofagus adalah tenggorokan ikan yang berbentuk seperti pipa. Di dalam esofagus terdapat lendir yang berguna dalam membantu proses penelanan makanan. Lalu yang kelima ada lambung. Fungsi utama dari lambung yaitu sebagai tempat penampung makanan. Lambung pencernaan ikan memiliki diameter yang lebih besar dibandingkan dengan organ pencernaan lainnya. Dan kapasitas lambung ikan bervariasi tergantung pada jenis ikan itu sendiri. Pada ikan yang tidak bergigi terdapat gijat, yakni lambung khusus yang berperan untuk menggerus makanan. Pilorus. Pilorus merupakan segmen yang terletak antara lambung dan usus depan. Segmen ini sangat mencolok karena ukurannya yang mengecil dan menyempit. Usus dalam kurung intestinum merupakan segmen yang terpanjang dari saluran pencernaan. Intestinum berakhir dan bermuara keluar sebagai anus. Merupakan tempat terjadinya proses penyerapan zat makanan. Rektum merupakan segmen saluran pencernaan yang terujung. Saat anatomi sulit dibedakan batas antara usus dengan rektum, secara histologis batas antara kedua segmen tersebut dapat dibedakan dengan adanya katup rektum. Kloaka. Kloaka adalah ruang tempat bermuaranya saluran pencernaan dan saluran urogenital. Ikan bertulang sejatinya tidak memiliki kloaka, sedangkan ikan bertulang rawan memiliki organ tersebut. Anus. Anus merupakan ujung dari saluran pencernaan. Pada ikan bertulang sejatinya anus terletak di sebelah depan saluran genital. Pada ikan yang bentuk tubuhnya memanjang, anus terletak jauh di belakang kepala, berdekatan dengan pangkal ekor. Sedangkan ikan yang tubuhnya membudar, posisi anus terletak jauh di depan pangkal ekor, mendekati sirip dada.